Shalom, salam damai, saudara-saudara yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur dengan berkat penjagaan Tuhan, kita dapat bersama di dalam firman Tuhan lagi pada waktu ini. Mari kita bersama-sama doa. Bapa di syurga, kami berdoa pada saat ini. Berkatilah kami, berikan kami hati pikiran yang baik sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi nasihat bagi diri kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, Iman Wanita Kanaan. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah pekerjaan ringan. Perlu ketekunan dan iman yang berakar kuat di dalam Tuhan. Jika tidak, kita akan mudah merasa kecewa dan jatuh tersungkur saat menghadapi cabaran dan ujian. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini kita tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan masa Allah. Tokoh-tokoh besar dalam Alkitab juga mengalami banyak cabaran, ujian dalam kehidupannya. Contoh Yusuf dan Yosua. Sebelum janji Tuhan benar-benar direalisasi dalam hidupnya, Yusuf harus menghadapi cabaran demi cabaran. Yosua sebelum berjaya membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, dia harus menghadapi rintangan dari bangsa-bangsa lain yang berusaha untuk menghalangnya. Hari ini kita perlu belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Wanita ini berjaya mengetuk pintu hati Yesus dan beroleh belas kasihan darinya sehingga anaknya diselamatkan. Untuk menjangkau Yesus, wanita ini harus menghadapi cabaran yang sangat berat, namun tidak membuatnya putus asa dan menyerah begitu saja. Dia terus berseru-seru kepada Yesus, "Kasihinilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 22. Murid-murid Yesus merasa terganggu dengan keteriakan wanita itu dan berniat mengusirnya. Sebenarnya wanita Kanaan itu punya alasan untuk kecewa dan undur, apalagi mendengar perkataan Kristus, perkataan kasar Yesus kepadanya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 26. Tapi dia tidak peduli, imannya tidak menjadi lemah dan sama sekali tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang ada. Dia percaya dengan iman bahwa Yesus berkuasa melakukan segala sesuatu, dan karena ketekunannya ia beroleh jawaban, "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat 28. Jangan pernah menyerah, pandanglah pada Yesus. Inilah firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maju terus, dekat diri kepada Tuhan, sama seperti wanita Kanaan yang anaknya kerasukan. Walaupun seperti tidak dilayan, tetapi dia tetap mau bertemu dengan Yesus, dan akhirnya dengan itu imannya dapat menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini.
Tuhan menyertai kita. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kami bersama-sama. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.